Ada yang bilang kenapa saya selalu negatif tentang IPO ya. Teman-teman, bukannya saya itu mau negatif, bukan ya, tapi memang faktanya seperti itu gitu. Ya, jadi itu pun juga tertulis di prospektus perusahaan ya. Kenapa orang-orang itu tujuannya IPO itu apa gitu loh ya nggak? Nah, misalkan tujuan IPO UP ya itu adalah dia pengen exit, ya pengen dia jual perusahaan yang selama ini sudah dia tekuni kepada pihak, kepada siapa? Kepada investor Hong Kong ya. Kemudian setelah IPO sudah disepakati harganya, diserahkan ke investor Hong Kong gitu ya. Kemudian MDLA apa namanya punya hutang sekian banyak, usianya sudah 40 tahun, lalu mau IPO. IPO-nya ditujukan apa? Ditujukan untuk melunasi hutang-hutang dia di BCA yang selama ini tidak bisa terselesaikan gitu ya. Kemudian dia juga untuk apa lagi? Untuk membangun pabrik dan kantor. Berarti selama 40 tahun ini nggak bisa dong dia menyisihkan uang buat bangun pabrik dan kantor gitu kan. Dan menyelesaikan hutang-hutangnya dia kan gitu. Nah itu ya loh. Nah itu MDLA, itu UP ya. Kemudian Fore kenapa lah? Fore juga baru untung tahun ini dan tahun kemarin kan. Jadi baru 2 tahun untung dari dia buka 2018. Terus apanya yang pengen kita ambil positifnya gitu loh. Jadi teman-teman ya kalau datanya bagus ya akan saya bilang bagus, datanya jelek ya akan saya jelek karena saya pengen melindungi Anda 6,8 juta investor retail gitu loh. Ya enggak, saya enggak cuma baca prospektus seperti orang-orang, cuma dibaca aja gitu. Tapi saya mencoba menginterpretasikan apa intention mereka di balik IPO ini apa gitu loh. Karena banyak orang IPO itu sebenarnya pengen yang satu menyelesaikan hutang yang selama ini tidak pernah selesai. Ya, jadi enak banget kan. Jadi utang banknya dia yang selama ini tidak bisa dia lunasin, itu minta tolong dilunasin oleh kita semua. Ya, kemudian yang kedua tujuan IPO apa? Dia berada dalam bisnis yang selama ini tidak berkembang, lalu dia pengen exit. Dia pengen keluar dari bisnis dengan membawa sekarung uang. Itu, ya enggak? Dia pengen membawa sekarung uang, dia pengen exit gitu loh. Dan memang pasar modal itu tempat exitnya untuk founders ya, dan diserahkan ke publik, diserahkan oleh orang lain gitu ya. Ya tapi mbok ya yang diserahkan itu perusahaan yang bagus. Jangan perusahaan sudah nggak untung, nggak apa namanya istilahnya nggak bisa beroperasi, nggak menghasilkan cuan yang maksimal selama lebih dari 40 tahun terus terus kamu IPO kan gitu. Ya, gitu loh. Jangan juga exit private equity-nya pengen exit gitu loh. Jadi sebelumnya dia sudah ambil utangan ke private equity buat ngembangin perusahaan itu. Lalu private equity sama perusahaan itu kemudian mau exit di IPO. Sehingga apa? Dua-duanya dapat duit, foundernya dapat duit, ya apa namanya? Private equity-nya juga dapat duit, konsultannya yang mematchingkan ini juga dapat duit gitu. Ya jangan gitu dong kalau mau IPO itu yang tujuannya itu yang berguna, maslahat buat masyarakat. Jangan justru pengen menarik dana masyarakat untuk dirimu sendiri. Ya, itu yang jeleknya IPO di Indonesia itu seperti itu gitu. Ya, belum data-datanya. Apakah benar data-datanya itu benar gitu? Banyak data-data itu yang menimbulkan pertanyaan, meskipun saya tidak ngomong manipulatif ya, menimbulkan pertanyaan. Banyak menggunakan yang namanya financial engineering. Sehingga Anda yang awam itu tidak tahu apa makna di balik angka-angka itu gitu. Kalau IPO sebelum 6 bulan kemudian dia mengakuisisi perusahaan, saya berani bilang bahwa itu agak aneh. Karena namanya akuisisi itu harusnya udah jauh hari. Kalau akuisisinya 6 bulan, setahun, 2 tahun sebelum di IPO kan itu menandakan bahwa dia sudah merencanakan adanya penambahan aset dengan dia melakukan topping perusahaan lain. Bisa jadi tidak dibeli loh. Bisa jadi hanya dipinjam. Nah itu Pak.
Itulah harusnya bursa itu mengambil peran di situ. Menyeleksi perusahaan IPO itu yang bagus. Karena kita ini di bursa ini pengen mencari perusahaan yang bagus, yang besar, yang sustain. Kalau cuma mau beli perusahaan kecil-kecil aja, kita beli perusahaan teman-teman kita aja gitu. Ya teman-teman. Nah, jadi hati-hati dengan perusahaan IPO. Saya kenapa nggak pernah beli perusahaan IPO ya, emiten baru ya, karena itu tadi. Ya, selain itu mereka pengen jualan setinggi-tingginya, karena kan belum terverifikasi oleh masyarakat, belum terverifikasi oleh market. Berapa sih sebenarnya nilai value perusahaan ini gitu ya. Ya mereka pengen jualan setinggi-tingginya. Misalkan harusnya perusahaan itu cuma harganya 100 ya, kalau laku 200, 300, kalau laku 1000 ya syukur-syukur laku kan gitu. Jadi pada saat IPO hari pertama itu mereka selalu overprice. Nggak ada yang namanya IPO itu under value gitu. Dia sadar bahwa bisnis gue jelek, ya udah saya kasih diskon harga dari parnya, dari harga aslinya, intrinsic value-nya itu nggak ada. Ya, pasti dia itu naikin 2-3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat dari intrinsic value-nya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau sudah begitu hari pertama kemudian bisa arah, bisa aja kalau orang tidak ngerti bisnisnya ya. Kalau orang ngerti bisnisnya dan itu tidak menarik, akhirnya kan bisa ARB. Akhirnya di tahun kedua ketahuan bahwa kemudian laporan keuangan yang selama ini kelihatan bagus kok anjlok sekali kan gitu. Ya. Yang katanya punya gerai 300 kok tinggal 8. Apa kamu tidak curiga gitu? Masa dalam dalam 1 tahun gerai 300 kemudian tinggal 8 gitu. Itu yang terjadi pada Teguk kan. Nah, harusnya bursa itu melakukan tindakan-tindakan, tapi kan selama ini nggak ada. Jadi yang jadi korban itu investor retail. Oleh karena itu saya selalu menyuarakan di TikTok saya ini maupun di YouTube saya itu, investor retail hati-hati kalau mau beli saham IPO, diteliti dulu. Diteliti dulu, dibaca laporan keuangan. Kalau kamu nggak tahu bisnis apa ya nggak usah beli gitu, daripada kamu nyangkut gitu ya. Nah itu teman-teman alasan saya kenapa saya cukup skeptis sama perusahaan yang IPO di IDX.